Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Dwi Lestari dari kelas 12 Keagamaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa akhir Orde Baru. Yang pertama ada krisis moneter, politik, hukum, dan kepercayaan. Krisis moneter yang melanda Thailand pada Juli 1997 merupakan awal peristiwa yang mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia. Rupiah yang mengalami kemerosotan meminta bantuan dari International Monetary Fund atau IMF. Namun, IMF memberikan syarat terlebih dahulu agar permintaan bantuan dapat mereka setujui. Upaya pemerintah untuk menguatkan nilai mata uang gagal, sehingga menyebabkan jatuhnya bursa saham di Jakarta dan mengakibatkan PHK secara besar-besaran. Kondisi ini membuat Soeharto menerima proposal reformasi IMF pada 15 Januari 1998 dengan ditandatanganinya Letter of Intent antara IMF dan Presiden Soeharto. Namun setelahnya, krisis ini semakin menjalar dalam bentuk gejolak non-ekonomi lain. Sementara itu, setelah pemilu 1997 dan Presiden Soeharto terpilih kembali, maka terjadi demonstrasi mahasiswa berskala besar di seluruh Indonesia. Karena aksi ini tidak mendapat tanggapan, maka demonstrasi ini berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Di tengah maraknya aksi protes mahasiswa, pada 4 Mei 1998, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Kebijakan ini pun memicu gerakan massa. Dalam kondisi negara mengalami krisis, Presiden Soeharto berangkat ke Kairo untuk menghadiri konferensi G15. Dan di dalam pesawat, ia meminta agar masyarakat bisa tenang, namun kerusuhan tetap tidak dapat dipadamkan dan gelombang protes pun terus terjadi. Yang kedua ada tuntutan dan agenda reformasi. Reformasi atau mati adalah tuntutan yang dilakukan oleh para aktivis mahasiswa yang melakukan aksi protes pada akhir April 1998. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan tekanan agar pemerintah mengadakan perubahan politik melalui pelaksanaan reformasi secara total. Munculnya gerakan ini dilatar belakangi oleh terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Agenda utama gerakan ini adalah turunnya Soeharto dari jabatan presiden. Agenda Gerakan Reformasi 1998. 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemberantasan KKN. 4. Penghapusan duifungsi ABRI. 5. Penegakan supremasi hukum. Dan 6. Pelaksanaan otonomi daerah. Para mahasiswa telah merencanakan pada 20 Mei 1998 sebagai momen Hari Reformasi Nasional. Namun, ledakan kerusuhan terjadi lebih awal. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta tewas tertembak peluru aparat saat demonstrasi menuntut Soeharto mundur. Karena keadaan semakin kacau, Soeharto mempercepat kepulangannya dari Kairo, Mesir, dan mempercepat pemilu. Momentum 20 Mei 1998 yang rencananya digunakan tokoh reformasi Amin Rais untuk mengadakan doa bersama harus dibatalkan karena adanya 80.000 tentara bersiaga di sekitar Tugu Monas. Akhirnya, pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soeharto membacakan pernyataan pengunduran dirinya. Beliau mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan dibacakannya pernyataan ini, maka masa Orde Baru telah berakhir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penulisan kata maupun dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.